Ada murid menikam guru. Apakah rasa kemanusiaannya sudah mulai hilang di Indonesia? Sebuah peristiwa yang membuat geger dunia pendidikan. Ada seorang siswa yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru tega menikam gurunya. Di balik aksi brutal ini, pertanyaan besar menggema. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan lebih jauh lagi, apakah ada kaitannya pada hakikat kemanusiaan? Seperti yang kita tahu, setiap manusia memiliki rasa kemanusiaan di setiap jiwanya. Tidak memungkiri baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda. Dari rasa kemanusiaan itu akan menimbulkan berbagai macam tindakan yang berasal dari tiap individu, baik respon positif maupun negatif. Pastinya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu itu untuk melakukan tindakan. Salah satunya yaitu adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkah dan perilaku individu, seperti perilaku dalam bergaul serta dalam beretika terhadap individu yang lainnya. Di sisi lain juga, adanya pengaruh dari internet seperti media sosial yang pada saat ini juga memiliki pengaruh besar di kehidupan seperti halnya generasi Z yang dekat dengan internet dan munculnya berbagai acuan dalam berperilaku akibat dari pengaruh internet. Faktor lainnya, seperti globalisasi, juga ikut berpengaruh dalam mempengaruhi perilaku individu. Contohnya, adanya kebebasan yang dibawa oleh faktor globalisasi yang mencakup kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Namun, di sisi lain membawa juga dampak negatif seperti yang dilakukan oleh siswa tersebut yang berani menikam gurunya. Hal ini merupakan tindakan dari salah pengertian dari kebebasan. Di lain hal, tindakan itu juga dikuatkan oleh faktor lingkungan dan internet yang menggiring siswa itu menuju ke hal yang berpikir negatif. Contohnya, pemikiran untuk berani menikam gurunya. Lalu, bagaimana dengan hakikatnya sebagai manusia? Seperti yang kita tahu, hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup tanpa bergantung dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia tidak seharusnya berperilaku kejam dan berani menyakiti manusia lainnya. Di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk yang berpegang pada nilai-nilai agama yang dianutnya, yang seharusnya membuat karakter individu menjadi religius. Dalam agama manapun, tidak ditemukannya ajaran untuk menyakiti manusia lainnya. Pastinya tindakan kecil itu perlu ditanyakan sebagaimana manusia memiliki akal seharusnya dapat memilah mana baik dan mana yang buruk sesuai dengan ajaran agamanya. Lalu, bagaimana cara mengatasi tindak keji yang bahkan dapat dilakukan oleh siswa seperti pada kasus tersebut? Adanya berbagai macam tindakan positif yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan seperti itu. Contohnya, dengan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga positif. Selain itu, masyarakat juga harus ikut andil secara aktif untuk mencegah tindakan kekerasan, dan juga orang tua harus mengawasi tindak perilaku agar tidak terjerumus ke hal negatif. Dari adanya kasus ini, mengingatkan kita untuk memahami sesama manusia sebagaimana hakikatnya. Dengan memahami diri kita sendiri dan juga orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dan lingkungan yang aman. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik demi anak cucu kita nanti.